ingin ulangi, Majelis Ulama ini adalah organisasi yang sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi teman-teman tidak membahas, memperhatikan itu benar-benar. Kenapa saya bilang? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan maju, Pak, teman-teman. Kalau ini syariat ini diberlakukan kepada seluruh lini ekonomi negara, itu bukan peradaban, kemajuan, kemunduran jauh. Karena apa? Intinya, saya cari intinya apa sih fungsinya dari syariat itu dalam bidang ekonomi? Tidak apa. Dia hanya mau menggunakan ekonomi itu. Sebenarnya ekonomi itu didasarkan pada notabene-nya bukan syariatnya itu. Notabene-nya ke arah ketujuan Islamnya itu. Coba teman-teman di sini perhatikan apa yang mereka buat. Tujuannya adalah cuma mengislamkan ya, Indonesia itu. Ya, itu maksudnya. Tapi itu Pak masih ekonomi ya. Ekonomi, semua ekonomi ya. Mau dari dia asuransi, mau dia perbankan, mau dia apa. Kita bicarakan tentang ekonomi. Belum ya. Nanti dia belum Pak, kalau dia masuk ke ranah hukum. Belum dia masuk ke ranah pendidikan. Belum dia masuk ke ranah kesehatan. Ini negara kita akan hancur. Sedikit lagi negara kita akan hancur. Ini wakil presiden kemana-mana. Ya, Pak nih. Tadi Lukulio minta dinyalain Pak Frans, tolong. Oh ya. Oke, baik. Mic-nya nyala terus saja Lukulio, nggak apa-apa. Nanti Pak Frans, Bapak siapa lagi tadi Permesta ya, silakan Permesta. Ya, terima kasih Pak. Ya, shalom. Ya. Nah, sebenarnya saya ingin bicara tentang Papua, gitu ya. Tapi kalau diizinkan, saya boleh juga bicara Papua. Ya. Tapi saya sini memberikan memang kita yang hadir di Zoom ini punya latar belakang. Saya coba kembali supaya kita punya kesamaan berpikir supaya tidak jadi tumbang tindih. Dalam hal ini kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Kita punya ada di sini ada orang pendeta, kita di sini ada orang yang cendekiawan, intelektual, kita orang di sini ada akademis. Nah, kemudian kita pemerhati sosial. Ya, kadang-kadang kita di sini dipaksakan untuk berbicara secara akademis. Artinya ada yang mengatakan, Pak, tolong lo bicara dengan fakta, dengan data. Itu kan ada yang begitu. Kemudian di lain pihak, teman-teman kita di sini diajarkan bahwa kemampuan kita untuk merespon fenomena-fenomena yang ada di negara kita. Kemudian kognitif kita bergerak, berpikir itu. Ya. Itu mungkin dari teman-teman yang banyak membaca berita, banyak melihat perkembangan yang ada di Indonesia. Nah, itu kan pertama. Kalau saya lebih condong, kalau saya lebih memahami bagaimana mau melihat negara kita mau maju atau mau mundur gitu. Kemudian ada apa kesalahan-kesalahan negara kita. Sekarang Pak, saya teman-teman tempat ini, saya lagi mencoba mencari, menganalisa tentang apa sih syariat itu yang diberlakukan. Komite Syariat Ekonomi Nasional Indonesia, kemudian muncul lagi komite daerah gitu, komite nasional itu. Mau dibuat semua sistem perbankan nasional itu menjadi syariat. Kemudian saya mencari inti itu sebenarnya syariat itu apa sih? Intinya apa sih? Itu pokoknya. Langsung saya mencari intinya. Ternyata negara kita Pak lagi mengiring ke dalam konteks syariat itu menjalankan negara Islamnya itu. Ini yang jadi berbahaya bagi negara kita. Oleh sebab itu, teman-teman di sini, mari coba kita lihat gejala itu yang akan terjadi di negara kita. Itu yang paling pokok. Notabene bahwa apa yang negara lakukan untuk bekerja sama dalam hal ini, saya bilang tadi ulangi,
Majelis Ulama ini adalah organisasi yang sangat berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi teman-teman tidak membahas, memperhatikan itu benar-benar. Kenapa saya bilang? Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan maju, Pak, teman-teman. Kalau ini syariat ini diberlakukan kepada seluruh lini ekonomi negara, itu bukan peradaban, kemajuan, kemunduran jauh. Karena apa? Intinya, saya cari intinya apa sih fungsinya dari syariat itu dalam bidang ekonomi? Tidak apa. Dia hanya mau menggunakan ekonomi itu. Sebenarnya ekonomi itu didasarkan pada notabene-nya bukan syariatnya itu. Notabene-nya ke arah ketujuan Islamnya itu. Coba teman-teman di sini perhatikan apa yang mereka buat. Tujuannya adalah cuma mengislamkan ya, Indonesia itu. Ya, itu maksudnya. Tapi itu Pak masih ekonomi ya. Ekonomi, semua ekonomi ya. Mau dari dia asuransi, mau dia perbankan, mau dia apa. Yang kita bicarakan tentang ekonomi. Belum ya. Nanti dia kalau, ya belum Pak, kalau dia masuk ke ranah hukum. Belum dia masuk ke ranah pendidikan. Belum dia masuk ke ranah kesehatan. Ini negara kita akan hancur. Sedikit lagi negara kita akan hancur. Ini wakil presiden kemana-mana. Dia mengatakan, dia memframing ke negara bahwa negara sekarang ini telah mengambil keputusan Majelis Ulama Indonesia itu. Iya Pak, boleh respon dikit Pak? Iya boleh Pak. Jadi gini Pak, seperti apa yang pernah saya alami ya Pak. Dan mungkin hari-hari ini ya yang sedang saya alami. Ya, teman-teman itu enggak makin bersatu memikirkan tuh gimana, terutama yang saya enggak ngomong masalah Islam itu jelek enggak ya, Islam itu juga bagus, tergantung bagaimana orangnya belajar dari sisi yang mana. Kalau sisi cuman fikih udah teriak-teriak ya susah gitu loh. Iya. Ya jadinya cuman fikih sama syariat jadinya stres semua. Coba lah belajar sampai manfaat sampai torikot sampai hakikat. Jangan separuh-separuh kalau belajar biar nggak dibuat mainan orang politik gitu loh. Jadi khususnya gini Pak, orang-orang yang mungkin lebih yang berpolitik, saya melihat ya, semoga saya salah ya, kalau salah tolong dibenerin lah ya. Iya. Jadi orang-orang yang mungkin sudah mengerti sampai level hakikat ataupun marifat, tapi kan nggak semua hatinya bersih Pak. Ya dari teman-teman saudara kita itu. Jadi kadang ada yang mempunyai tendensi sekarang ulama sendiri mau kita agama apapun lah, mau kita Kristen kayak mau kita apa agama apapun lah ya, mau kita Islam, Kristen, apa Hindu atau apapun lah ya, Konghucu, Shinto atau apapun semua agama, tidak semua ulama itu mengabdi hatinya buat Tuhan, ada yang mengabdi buat uang. Kita rakyat Indonesia tahu gitu. Nah, ulama-ulama ya kita tidak tahu siapa ya, ulama-ulama yang memakai power untuk untuk berpolitik ya mempermainkan sisi teman, terutama saudara-saudara kita banyak ya, kita nggak ngomong semua, tetapi yang suaranya paling keras justru yang titik fikih-fikih yang nggak dipelajari secara detail sama teman-teman yang baru belajar setengah-setengah, baru belajar cuma seperempat, itu yang disetir. Dan juga sektoral masalah keuangan Pak, orang non-muslim dan orang muslim yang ekonomi di garis ya dipres Pak, masalah pekerjaan. Saya pun mengalami yang namanya dipres keuangan di perusahaan ya, di mana pimpinannya para kadrun ya. Saya pun pernah punya pengalaman pimpinan itu muslim, tapi baik pernah Pak. Tapi kalau yang hari-hari ini saya alami lebih ke arah kadrun Pak. Bagaimana kita dipres keuangan sampai kita bisa makan. Nanti adalah dari kayak semacam drama, nanti ada penolong dari muslim sendiri. Ya gimana? Diarahkan, kita digiring ke arah sana, ke arah agamis. Nah,
itu kan nggak beres toh, harusnya profesional. Dan itu pun kita alami itu gitu loh. Makanya kadang ya, ya teman-teman yang non muslim, ayolah kita bersatu gitu loh. Ataupun muslim, ya, ayolah kita bersatu. Pikir pemikiran yang waras, yang kita agama itu kan cuma Mas, saya jujur aja, saya lagi mencari. Agama itu kan sebetulnya ya, menurut pandangan saya sudah pernah banyak belajar agama-agama, hampir semua agama pernah tak pelajarin, termasuk Yudaisme sendiri. Cuman itu kalau kita sudah banyak belajar sampai titik, sampai Islam pun aku pernah belajar, Buddha pernah belajar, Konghucu pernah belajar. Itu cuman kita loh, cuman beda tradisi, budaya, caranya Tuhan itu mengungkapkan cintanya buat kita gimana, dan cara kita merespon cintanya Tuhan bagaimana, itu jadi tradisi budaya kita masing-masing. Kita ditempatkan di dalam Kristen, percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya puji Tuhan. Ada teman-teman yang lewat Nabi Muhammad, lewat Capa Siddhartha Gautama, ya puji syukur gitu loh. Jangan memaksakan hati seseorang itu ke agama tertentu, biar Tuhan yang bekerja kemana hatinya. Kalau dipolitisasi jadi kayak gini, semrawut semua, negara pun pasti hancur. Karena profesionalitasnya pasti akan menurun. Kita melihat faktor fanatis sempitnya itu yang kadang-kadang membuat segala sektor itu hancur semua. Cobalah profesional bagaimana, seperti apa. Kristen sendiri jadi Kristen yang waras, jangan jadi Kristen kan kayak gitu, Pak. Ya, benar. Ya percuma aja kamu jadi Kristen. Buat apa kamu jadi Kristen? Kamu, buahmu yang penting. Ya kurang lebih kayak gitulah, Pak. Kita melihat harusnya orang Kristen itu kan jadi contoh bagaimana konsisten terhadap kasih, bagaimana konsisten dalam pekerjaan, dalam bagaimana kita sektor sosial kita, hukum kita jalanin, sosial kita jalanin, bukan kayak sekarang gitu loh, gereja-gereja mabuk semua, apologet banyak yang mabuk, agama juga, ya repot. Ya kayak gitulah, Pak. Sorry, Pak. Ya, memang nggak apa-apa. Memang dulu itu udah dulu. Nah, tapi saya coba ya. Dulu ada kerukunan umat beragama ya, antara agama itu dengan agama sendiri, agama dengan agama lain, dan agama dengan pemerintah atau sebaliknya. Tapi saya tidak mau masuk. Saya cuma menyoroti di dalam itu selalu di dalam hati nurani saya, di dalam tidak ada unsur kebencian saya kepada Islam ini. Yang kemarin saya muncul, ya, kalau Islam itu sudah masuk ranah politik, ya. Itu yang saya paling takuti, karena semua yang menyebabkan muasal sebab penyebab dari suatu negara di mana agama itu sudah masuk ke ranah politik, itu yang menjadi penyebab. Nah, itu ya. Kalau kita bicara, ya kita jujur aja ya, akarnya membuka hati nurani saya. Barangkali dari teman-teman beda dari pandangan saya, tapi pandangan saya cuma itu. Agama itu berbahaya kalau dia udah masuk di ruang politik. Itu yang terjadi di negara kita. Kita bicara contoh ya, antara agama dengan kita. Oke lah. Persoalannya sekarang kalau pertanyaan muncul, apa sih fungsi daripada mau arahkan negara sebenarnya punya perekonomian Pancasila yang kita diajarkan masih dari SMP SMA, kok sekarang mau dialihkan dengan ekonomi syariah dengan notabene didasarkan selalu pada Islam dan kesejahteraan. Itu peradaban ekonomi yang mundur jauh. Oleh sebab itu saya bilang negara kita tidak akan maju. Itu yang saya bilang.
negara itu sebenarnya introspeksi. Apa sih negara kita tidak bisa maju dari bisa bicara Repelita pertama atau kemerdekaan 1945, pergolakan kemarin Permesa 57, mulai dari tahun 66 PKI dan lain sebagainya sampai muncul Repelita 1, Repelita 2, muncul kok negara kan kita tidak ada perubahan secara signifikan. Itu kan benar. Mau dibandingkan. Kalau dikatakan orang boleh apa signifikan bandingkan dengan negara-negara tetangga begitu. Oleh sebab itu ada kesalahan di negara kita yang dipermainkan itu. Coba kita benar-benar menggunakan benar-benar negara kesatuan Republik Indonesia akan Pancasila dan agama itu tidak bergandengan di dalam. Sudah negara kita sudah lama maju itu. Tetapi negara ini yang orang cendekiawan intelektual akademis ini tidak mau memecah, tidak mau menganalisa itulah kelemahan kita, negara kita tidak maju. Mereka tidak mau menyampaikan itu. Kalau saya mampu menyampaikan itu. Walaupun ya, ini bahasa lama. Karena Islamnya ini yang negara kita tidak bisa maju. Semua komposisi keuangan negara cuma dihabiskan kepada lembaga-lembaga Islamnya ini gitu. Kemudian pakai kekuatan politik untuk lembaganya Islamnya itu. Bukan agamanya ya. Saya bukan agamanya, mereka orang baik semua loh. Cuman ini mereka terkooptasi dengan ajaran-ajaran politisi, elit oligarki politik Islam itu yang mempergunakan mereka gitu sebagai alat untuk mencapai kekuasaan mereka gitu. Coba kita contoh ya, wakil presidennya punya kemampuan intelektual sejauh mana untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Kan tidak pernah memberikan di mana-mana aja, dia cuma bilang, oh ini ada Komite Nasional Ekonomi begini. Oh ini ada fatwa ini ada fatwa. Ya mandeklah negara kita. Kalau dihantam dengan fatwa. Itu peradaban mundur Pak. 1000 tahun lalu itu mundur jauh negara kita. Akhirnya kita menyalahkan negara-negara superpower. Selalu terproksi. Ada apapun salah kepada negara kita, kemiskinan, kelaparan, disalahkan Cina, disalahkan Amerika, disalahkan Eropa, disalahkan Singapura, disalahkan karena kebobokan dan kebodohannya orang Indonesia itu gitu. Saya bilang orang Indonesia yang terkooptasi dengan pemberitaan Islamnya itu gitu. Organisasi Islamnya itu. Ini bukanlah wawasan kita, janganlah. Saya bilang selalu salahkan Israel. Selalu salah, kendati yang salah diri mereka sendiri. Itu yang saya bilang, bukalah cara wawasan berpikir untuk rakyat Indonesia. Supaya jangan terkooptasi dengan mau menyalahkan negara-negara superpower itu. Jeleknya kan negara kita kaya, negara kita makmur, lebih makmur dari Amerika. Jauh. Bicara sumber daya alam jauh. Cuma orang Indonesia yang bodoh itu, yang di-framing dengan agama. Tetapi nanti saudara-saudara analisa itu kalau Anda orang akademis, angka awal cerdik, atau fenomena sosiologi. Iya, semua kekayaan Indonesia. Saya jujur aja, saya kemarin berbicara dengan orang penting di Freeport, orang penting di Papua. Sebenarnya itu yang disampaikan hari ini. Orang-orang OPM itu dalam usaha, mereka punya tambang sendiri, mereka jual emas, mendapatkan emas, membeli senjata di luar. Kita dunia terbuka sekarang. Pekerja-pekerja orang Papua itu ada di Freeport, hampir 100% itu mendorong. Mereka adalah anggota OPM. Iya, yang itu semua teman-teman bicara langsung. Iya, mereka di sana, tapi nggak boleh bergerak. Tapi saya nggak kerana itu. Saya cuma menggunakan ranah ini karena mereka ada kebencian itu kepada organisasi agama itu, bagaimana Papua itu mereka mau Islamkan gitu. Tetapi bukan karena ajaran Islamnya itu, karena organisasinya itu kayak Majelis Ulama Indonesia. Kita terbukalah, nggak usah bicara mana argumentasinya, mana datanya Pak Dedi. Datanya aja, target 3 September aja ini Wakil Presiden sudah berkantor di sana. Tetapi misinya lain, bukan misi nasionalisme gitu. Misinya adalah bagaimana membawa Islam ke sana gitu. Dengan ekonominya, dengan hukumnya, dengan syariahnya. Ini kita negara harus terbuka dong. Jangan, ya itu yang saya maksudkan.
keterbukaan sekarang ini perlu bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Karena kita berbicara adalah kepentingan untuk rakyat seluruh bangsa negara Indonesia. Memang benar, di dalam negara kita, umpamanya orang Kristen masih banyak terjadi konflik. Karena banyak lembaga-lembaga gereja yang ada. Tetapi kalau kita orang akademis, kita mampu membaca sebab penyebab kenapa ada konflik antar gereja gitu. Karena di sana ada Persatuan Gereja Indonesia bersaing dengan Persatuan Betani Indonesia, dengan Gereja Pantai Kosta Indonesia, dengan Yehova, karena itu bentukan negara untuk menciptakan konflik. Itu kan gampang dibaca kalau orang akademis. Cuma dari kita melihat dari deduktif, bukan deduktif gitu. Coba kita keluar dari pandangan itu. Kita lihat kita yang bikin, kita yang menjadi, kita yang menskenariokan, kita yang bikin jalan ceritanya, kita bikin alur plotnya gitu. Kita tahu persoalan apa di gereja-gereja di Indonesia sana. Kita tahu gereja Mayang di Indonesia cuma kepentingan uang, dia tidak berdiakonia, berkoinonia, bermarturia. Nah, karena kita melihat dari pandangan itu gitu. Kita tidak terbawa dengan itu. Oleh sebab itu saya bilang pada teman-teman, kalau Anda bergereja bagaimana Anda atau Anda membuat organisasi, Anda di atas itu bagaimana Anda memanage, mengatur, menata. Jangan Anda terlibat di dalamnya sehingga Anda banyak kritik gitu. Nah, kayak Pak Ulsang, enak kritiknya karena dia membawai, dia berdiakonia, berkoinonia, bermarturia, mengkasih makan orang, memberikan edukasi orang dalam bidang hukum, mengedukasi orang dalam kepercayaan, mengedukasi orang dalam semua lini. Ada kepada iya, karena dia melihat dari atas itu. Kemampuan dia mengkritik apa yang salah bagi gereja-gereja yang lain. Tetapi bagi teman-teman yang lain di sini ya termakan dengan karena Anda sudah terjebak di dalamnya. Ada teori seperti ini, Pak. Saya kasih contoh. Anda lagi tidurnya. Ya. Anda lagi berpikir bagi berenang di kolam renang yang air yang sangat dingin dan sangat sejuk sekali dalam mimpi Anda, dalam ketiduran Anda. Ya, lagi berenang di air sejuk nyaman gitu. Tetapi secara realita rumah kamu lagi kebakaran gitu. Ya kan? Lagi kebakaran besar gitu. Anda akan mati di dalam karena kebakarannya itu. Tetapi Anda lagi bermimpi di air sejuk, mandi di air sejuk, orang lagi teriak, Rur keluar dari situ. Kamu tidak akan keluar. Karena kamu terlena dengan mimpi air sejuknya itu. Karena rumah Anda sudah mau terbakar. Nah, begitulah orang-orang gereja di Indonesia. Sudah termakan dengan doktrin. Tetapi keluarganya pada hancur, kehidupannya itu pada hancur, ekonominya, hukumnya, begitu yang terjadi di negara kita. Orang Indonesia, orang Kristen sudah terhanyut dengan agamanya itu. Dia nggak tahu bahwa dia sudah mengarah kehancuran Kristennya itu. Diakibatkan oleh permainan negara itu. Seperti yang kita bilang tadi, masalah syariat itu. Syariat itu, saya bilang, adalah benih utama yang akan menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Teddy, robot. Tapi anak cucu kita. Oh ya, terima kasih Pak Fran. Ya, terima kasih. Suaranya kayak robot, Pak. Pak Fran. Suaranya kayak robot. Iya, Pak Santi Amir. Terima kasih Pak Frans. Iya, terima kasih Pak Frans. Pak Santi Amir. Silakan Pak Santi Amir. Bikin boleh sedikit. Silakan Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,